Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunima bisa menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini pemirsa kita akan membahas seputar potensi pajak daerah dan pemanfaatannya untuk pembangunan. Seperti yang kita ketahui bahwa memang pajak ini merupakan kontribusi wajib rakyat tentu saja kepada negara, baik sebagai orang pribadi ataupun juga badan usaha yang tentu saja bersifat memaksa. Tapi melalui pajak ini, peran serta wajib pajak juga untuk ikut serta secara langsung dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan juga dapat terwujud. Dan pemirsa, berbagai manfaat dari membayar pajak tentu saja dapat dirasakan oleh wajib pajak di Provinsi Banten, terutama pemirsa saat ini tentunya bukan hanya memberikan kenyamanan dari berbagai fasilitas umum, sarana ataupun juga prasarana, tapi berbagai macam pembangunan di pemerintahan Provinsi Banten. Dan seperti apa potensi pajak daerah di Provinsi Banten pemirsa? Kali ini kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Ibu Ria Mahdia Fitri Esos. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, apa kabar? Saya harus yang nanya, apa kabar Bu? Tapi kabar saya baik Bu. Iya, alhamdulillah. Dan kabar Ibu juga baik kan? Harus saling bersapa kabar kan? Ya tentu saja. Baik. Kemudian kita juga sapa Kasubit Pendataan dan Penetapan Pajak Bapenda Provinsi Banten, Bapak Bambang Dwi Janarko. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Bapak kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentu saja dari tokoh masyarakat Bapak Tony Anwar Mahmud. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi tentu saja ya Pak ya. Iya, Baik. alhamdulillah. Bu, saya ke Ibu Ria terlebih dahulu. Menurut Ibu seperti apa sih potensi pajak di Provinsi Banten? Khususnya kontribusinya seperti apa untuk pembangunan di Provinsi Banten? Pajak di Provinsi Banten memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan. Sebagaimana kita ketahui secara umum bahwasanya pajak itu menjadi instrumental penting dalam pembangunan. Di Provinsi Banten sendiri, pajak memiliki pengaruh yang sangat besar. Salah satunya untuk yang Mbak sebutkan tadi, fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas-fasilitas umum yang dinikmati masyarakat seperti taman, jembatan, lain-lain. Termasuk pembangunan pendidikan juga di salah satunya dibiayai oleh pajak. Fungsi pajak sendiri kan memang memiliki beberapa fungsi. Ada fungsi sebagai sumber anggaran. APBD itu kan anggarannya bersumber dari pajak ya Pak ya. Salah satu kontribusi terbesar secara nasional kita 65% loh disumbang oleh pajak APBN. Mungkin APBD di Provinsi Banten juga bukan mungkin. Tentu saja sebagian besar dibantu oleh pajak. Selain fungsi anggaran kan ada fungsi bagaimana pajak itu juga bisa mengatur pembangunan, mengatur tujuan pemerintah di Provinsi Banten sendiri sampai pada tujuan. Terus sebagai bentuk stabilisasi perekonomian di Banten. Semakin tinggi pajak yang kita dapatkan maka akan semakin stabil perekonomian di Banten. Tentu saja hal ini akan sangat berimbas kepada bagaimana pembangunan di Provinsi Banten itu sendiri. Karena memang sebagian besar penyumbang dana dari pembangunan itu adalah pajak. Oke, sebagian besar penyumbang dana pembangunan adalah pajak, termasuk di Provinsi Banten. Tadi disebutkan mungkin 65%-nya. Lalu Ibu melihat bagaimana realisasi pajak daerah di Banten, khususnya mungkin selama 2 tahun terakhir kita kan pernah dihantam pandemi. Seperti apa menurut Ibu? Iya. Kalau saya melihat saat kita pandemi dan sekarang kita masuki masa endemi ya, karena pandemi telah berakhir dan semoga berakhir seterusnya. Dari 2 tahun terakhir, dari triwulan ketiga 2021, kita itu selalu memiliki surplus anggaran. Bahkan tahun ini 30,47% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Artinya surplus anggaran ini menjadi satu indikasi bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Banten ini meningkat baik. Tapi sayangnya di Banten sendiri dibarengi dengan menurunnya modal belanja. Artinya ada indikasi anggaran itu tidak terserap sepenuhnya. Maka surplus itu naik terus. Cuman kita harus melihat dari sisi positifnya bahwasanya tren perekonomian di Banten ini setelah pandemi mengalami penaikan yang sangat baik. Artinya pendapatan kita terus naik. Artinya memang tidak terlalu mempengaruhi yang signifikan begitu ya. Tidak Betul. memberikan dampak yang buruk. Tidak memberikan dampak yang buruk. Kita dapat survive sampai di titik ini Provinsi Banten itu berkat kerjasama kita semua ya Pak ya.
para stakeholder, eksekutif, legislatif, termasuk peran serta masyarakat, kita bisa survive sampai di titik ini. Provinsi Banten bisa terus bertumbuh meskipun diterjang badai pandemi 2 tahun lalu, tapi saya melihat tren positif ini akan terus terjadi di tahun sekarang dan yang akan datang. Oke, saya ke Pak Kasubit dari Bapenda. Pak, kalau kita mendengar tadi pemaparan dari Bu Ria, sebenarnya sudah cukup baik, bahkan juga terjadi surplus anggaran. Bagaimana Anda memaparkan mungkin 2 tahun terakhir, bahkan mungkin di tahun ini seperti apa sih realisasi pendapatan pajak di Provinsi Banten? Oke, baik. Terima kasih Mbak Lilik. Mbak Lilik. Lilik. Mbak Ya, Lilik. mohon maaf nih. Jadi memang di masa pandemi kemarin tahun 2020 kita terimbas pandemi COVID-19, pendapatan kita khususnya dari sektor pajak daerah itu turun. Turunnya itu hampir 1 triliun. Jadi yang biasanya kita targetkan, contoh di tahun 2019 itu kita sudah hampir mencapai 7,7 triliun, turun 1 triliun di tahun 2020. Dan alhamdulillah berkat dukungan juga dari Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, kami sudah bisa melakukan upaya-upaya intensifikasi terkait dengan pajak ini. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini kita sudah sama lah dengan kondisi tahun sebelum kita mengalami kondisi COVID di tahun 2019. Artinya memang tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap proses penerimaan pajak di pemerintah Provinsi Banten, ini sudah mengalami kenaikan yang cukup baik. Oke, saya ingin Bapak jelaskan potensi pajak, khususnya mungkin pajak yang dikelola oleh Bapenda Provinsi Banten, apa saja sih Pak? Oke, baik. Khusus untuk tahun 2022 ini Mbak Lilik, pendapatan kita ditargetkan 10,6 triliun. Jadi kalau boleh saya sampaikan di sini, ada 3 komponen pendukung terkait dengan pendapatan daerah. Pertama itu dari sektor pendapatan asli daerah, ada juga dari pendapatan transfer, ada juga satu lagi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari 3 komponen ini, hampir 73% itu diperoleh dari yang namanya pendapatan asli daerah. Artinya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di wilayah Provinsi Banten ini cukup baik. Termasuk juga yang kemandirian Provinsi Banten itu sudah cukup baik. Karena memang PAD kita di atas rata-rata dari provinsi yang lain. Provinsi yang lain itu ada di tingkat 50% lah PAD itu dari total pendapatan daerah. Kita sudah mencapai 73%. Nah, dari 73% tadi, total pendapatan asli daerah Provinsi Banten, ini hampir 95%-nya ini ditopang dari pajak daerah. Pajak daerah Provinsi Banten, ini kita mempunyai 5 kewenangan. Pertama ada pajak kendaraan bermotor, ada bea balik nama kendaraan bermotor. 2 jenis pajak ini saat ini dikelola di kantor bersama Samsat terkait dengan kendaraan bermotor. Ada juga pajak air permukaan, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi setiap masyarakat yang mengkonsumsi bahan bakar untuk kendaraan bermotor itu merupakan kewenangan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Selanjutnya ada juga pajak rokok, 5 jenis mata pajak ini. Dan dari 5 jenis mata pajak ini, Mbak Lili, hampir 75%-nya ini ditopang dari tadi, yang dikelola di kantor bersama Samsat, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi ini idola hampir seluruh pemerintah provinsi se-Indonesia, karena memang cukup signifikan. Hal itu kenapa terjadi Pak? Apa karena memang begitu banyak masyarakat memiliki kendaraan? Salah satunya iya, karena memang hanya kan sesuai Undang-Undang tahun 2008, tahun 2009, sekarang sudah diperbaiki untuk Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, kita hanya punya 5 jenis mata pajak yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Dan memang karena ini bentuk partisipasi atau bentuk ikut serta masyarakat dalam pembangunan yang memang subjek pajaknya atau objek pajaknya cukup banyak, ini ada di 2 jenis mata pajak ini. Kalau untuk jenis mata pajak yang lain, contoh air permukaan,
ini hanya sebatas dunia usaha, karena memang dia yang berniaga, yang dikenakan pajaknya ini hanya ada 161 perusahaan di Provinsi Banten, termasuk juga bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi produsen atau penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang sekarang ini terdaftar di Provinsi Banten itu baru 17 perusahaan yang ada di Provinsi Banten. Kalau dari pajak rokok itu bagaimana jumlah penduduk suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah, provinsi, itu akan semakin banyak jumlah penerimaan pajak rokok. Oke. Pak, yang menjadi primadona kan tadi Bapak sebutkan dua sektor pajak tadi. Mungkin adakah sebenarnya potensi pajak di Provinsi Banten itu sebenarnya besar, sektor pajak yang lain, tapi tidak tergali dengan sempurna atau dengan maksimal? Iya. Apa itu, Pak? Kita tidak bisa melakukan ekstensifikasi terhadap pajak daerah. Karena memang kewenangan sesuai undang-undang kita hanya mempunyai 5 kewenangan. Kita tidak bisa menambah jenis pajak yang lain. Nah, upaya-upaya intensifikasi terkait dengan 5 jenis pajak ini sudah kita optimalkan. Dan memang contoh tadi saya sampaikan, pajak rokok. Pajak rokok ini sudah berdasarkan dari banyaknya jumlah penduduk suatu daerah. Kita tidak bisa intervensi lagi. Ini sudah maksimal lah intinya ya untuk pajak rokok. Nah, selanjutnya pajak air permukaan. Memang pajak air permukaan ini saat ini prosentasenya masih yang paling kecil. Jadi hanya sebesar 0,05% dari total pajak kita. Dan karena memang ini sebenarnya nanti ke depan ini akan menjadi hal yang menarik pajak air permukaan ini. Karena memang pemerintah juga saat ini mendorong, kan sekarang ini yang paling banyak masyarakat atau dunia usaha ini menggunakan air bawah tanah. Dan ini saat ini menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten kota. Nah, ke depan pemerintah melalui pemerintah pusat ini akan mendorong terkait dengan penggunaan air permukaan. Jadi air bawah tanah nanti akan semakin dikurangi karena ini terkait dengan ekosistem lingkungan nanti dunia usaha maupun masyarakat itu akan dialihkan penggunaannya ke air permukaan dan mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa meningkatkan potensi kita. Saya kembali lagi ke Pak Tony. Pak Tony mungkin ingin memberikan masukan atau ingin memberikan komentar seperti apa pengelolaan pajak di Provinsi Banten agar dapat dikelola dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Lili. Pertama saya ingin mengapresiasi Bapenda dan tentunya pengawasan yang luar biasa dari Komisi 3. Kedua kalinya saya sampaikan bahwa Banten menjadi peringkat kedua ya secara nasional pendapatan di Juni kemarin. DKI dan Riau juga kalah sama Banten ya. Selamat Bu Sekretaris, artinya pengawasan luar biasa dari Komisi 3 untuk aspek pendapatan. Yang kedua, memang kami melihat kewajiban-kewajiban negara terhadap pengelolaan pendapatan. Pertama untuk pendidikan 20%. Nah, dari 20% itu memang perlu ada review ulang. Karena aspek honor pun termasuk di dalam 20% tadi. Sehingga berbicara tentang sarana prasarana pendidikan memang ini 20%-nya perlu diterjemahkan ulang. Kemudian dari 5% untuk kesehatan. Ini juga perlu kita lihat karena kewenangannya pemerintah provinsi dengan kabupaten kota juga berbeda. Nah, sehingga untuk urusan kesehatan ini perlu adanya pendekatan-pendekatan yang lebih baik. Walaupun kami harus mengapresiasi juga sekarang di Banten Selatan sudah akan didirikan, sedang berjalan 2 rumah sakit yang akan berdekatan dengan masyarakat di Banten Selatan. Nah, tetapi kalau berbicara tentang infrastruktur, saya pikir ini harus nanyanya ke Bu Ria. Karena Bu Ria tiap reses selalu dikomplain sama konstituennya. Bu, kemarin aspirasi saya perbaikan jalan, tapi kok sampai sekarang belum selesai kan gitu ya. Bu Ria tuh yang kena tuduh. Sehingga lagi-lagi ini mungkin review ulang juga terhadap bantuan keuangan kabupaten kota, Pak. Mana yang menjadi skala prioritas? Karena saya yakin dalam proses resesnya DPRD tentu ada pokir ataupun ada usulan-usulan yang masuk ke dalam sistem pemerintahan daerah. Jalan-jalan yang memang berkenaan dengan mobilitas masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, mempercepat proses anak-anak sekolah,
kemudian masyarakat memasarkan produk ekonominya, apakah itu pertanian, perdagangan, dan sebagainya, tentu butuh infrastruktur yang memadai. Nah, hanya saja memang di bantuan keuangan dan kota mungkin perlu ada penegasan dari provinsi bahwa perlu ada perbaikan dan lain sebagainya terkait infrastruktur bagi masyarakat di pelosok. Poinnya di situ mungkin, Mbak Lili. Artinya memang pemanfaatan pajak ini belum secara merata di Provinsi Banten, begitu Bapak mau katakan itu? Iya, Oke. ya, karena artinya perlu ada yang skala prioritas antara pemerintah dengan skala prioritas masyarakat pasti berbeda. Oke, bagaimana dari wakil rakyat Bu? Silahkan. Pemanfaatan pajak yang mungkin belum merata, maksudnya ada ketimpangan antara daerah satu dengan daerah lain, begitu ya Pak ya? Silahkan. Ya, betul yang Pak Tony katakan, bahwasanya memang pemanfaatan pertumbuhan ekonomi di Banten ini belum bisa dirasakan secara merata di setiap kabupaten kota. Tapi kembali lagi, ini memang memiliki spesifikasi sendiri. Setiap kabupaten kota kita membaginya tidak bisa secara proporsional Pak kalau provinsi. Karena memang kita melihat, menilai dan menelaah ada benchmark yang memang kita buat dari masing-masing kabupaten kota sendiri. Kembali lagi, yang kata Pak Tony tadi saat reses, itu akan kita lihat lagi itu menjadi kewenangan kita kah di provinsi atau kewenangan kabupaten kota kah. Nah, hal ini memang kenapa ketimpangan ini terlihat, kenapa tidak dirasakan secara merata. Memang kadang secara kacamata politik, secara kacamata ekonomi sosial, kita kadang hanya membandingkan utara dan selatan. Ya, ketimpangan pembangunan dari dua sudut itulah yang akhirnya selalu menjadi sudut penilaian kita. Tapi sebetulnya kami di provinsi sendiri berusaha semaksimal mungkin membuat pemerataan pembangunan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Provinsi Banten. Tapi kembali lagi ada kebijakan dari masing-masing kabupaten kota. Dan kita juga memang ada skala prioritas lah Pak Tony. Dalam setiap pembangunan itu kan kita memilih skala prioritas. Betul kata Pak Tony, sudut pandang kami di provinsi dengan di kabupaten kota beda. Sudut pandang pemerintah dengan kebutuhan masyarakat itu beda. Tapi tentu saja kita juga memiliki saran dari ahli-ahli untuk menelaah lagi mana yang memang harus kita prioritaskan. Artinya memang harus ada keselarasan Betul. dengan kabupaten kota juga Betul, seperti itu betul, ya. betul. Baik, saya ke Pak Kasubit kembali. Pak, tadi Bapak menyebutkan target pajak di tahun ini sekitar 10,6 triliun rupiah begitu ya. Pendapatan daerah. Baik, seperti apa Pak untuk menunjang target ini agar tercapai di akhir tahun nanti? Oke, baik. Terima kasih Mbak Lili. Jadi gini, mungkin saya sebelum ke situ saya ingin menambahkan dulu terkait tadi yang disampaikan Bapak Pak Tony. Jadi gini, penerimaan pajak, khususnya pajak daerah, ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi saja. Karena memang yang namanya pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi ini dibagi hasilkan ke pemerintah kabupaten kota. Contoh pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama, itu kita dapat hari ini memungut pajak, kita kumpulkan, 30%-nya itu langsung kita serahkan ke pemerintah kabupaten kota, berdasarkan potensi masing-masing pemerintah kabupaten kota. DBH. Apalagi pajak rokok dan pajak bahan bakar itu 70%-nya kita kembalikan ke pemerintah kabupaten kota untuk membiayai pembangunan di wilayah masing-masing kabupaten kota. Termasuk juga tadi disampaikan Ibu Ria dari Komisi 3 ada bantuan keuangan. Nah, jadi yang sudah pasti sesuai undang-undang itu dibagi hasilkan pajak. Terkait dengan tadi pertanyaan Mbak Lili, khusus untuk upaya-upaya, memang banyak upaya-upaya yang sudah kita lakukan, baik itu terkait dengan pendekatan pelayanan kita maupun inovasi-inovasi yang saat ini kita lakukan. Nah, untuk periode di semester 2 tahun 2022 ini, khusus untuk pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi Banten saat ini sedang memberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 terkait dengan pemberian insentif fiskal daerah kepada masyarakat, khususnya yang punya kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Oke, seperti itu. Isinya tentang apa itu Pak? Isinya
Ini Pergub ini berlaku mulai kemarin tanggal 18 Agustus 2022 sampai nanti tanggal 31 31 Desember. Desember 2022. Isinya pertama, pemerintah Provinsi Banten berkat dukungan juga dari Komisi 3 DPRD Provinsi Banten membebaskan yang namanya sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi bagi masyarakat yang punya kendaraan bermotor, sudah telat, sudah habis, sudah jatuh temponya sudah terlewat, ini kita hapus dendanya. Dendanya dihapus. Jadi kalau sesuai ketentuan, hari ini misalkan jatuh tempo, besok itu sudah dikenakan denda 2% dari pokok pajaknya per bulan. Dan ini diberlakukan kapan? Dari tanggal 18 Agustus kemarin sampai dengan nanti tanggal 31 Desember 2022. Wah, ini kabar baik tentu buat Iya. masyarakat Iya. gitu ya. Iya, Baik, seperti termasuk- apa? Selain pembebasan denda, kami pemerintah Provinsi Banten juga membebaskan terkait biaya balik nama kendaraan bermotor. BPNKB 2 ya. Iya, BPNKB penyerahan kedua. Jadi Penyerahan kedua. setiap masyarakat yang melakukan mutasi, ini kan sebenarnya sesuai aturan dikenakan tarif biaya balik nama itu sebesar 1% dari nilai jual kendaraan bermotor. Nah, ini 1%-nya ini kita bebaskan. Ini hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Oke, mungkin ada upaya Termasuk yang pengurangan lain, 20%, Pak. Iya, betul. Pak? Itu pengurangan 20% itu Pak? Silakan, Nah, Pak. jadi gini, jadi setiap masyarakat di wilayah Provinsi Banten yang mendaftarkan kendaraannya, melakukan mutasi kendaraan dari luar Provinsi Banten. Misalkan ada masyarakat punya kendaraan yang saat ini terdaftar di Jakarta atau di Bandung misalkan. Nah, dibalik namakan, dimutasikan ke wilayah Provinsi Banten, ini selain tadi dapat pembebasan bea balik nama yang 1% tadi, ini juga diberikan diskon 20% untuk pajak kendaraan bermotornya. Ada diskonnya Ada juga. diskonnya juga. 20%. Pak. Berasa kayak lagi 20%. belanja di mana begitu ya. Betul. Baik, Pak, kemudahan yang lain mungkin bagi masyarakat, apakah harus datang langsung ke kantornya atau ada kemudahan yang lain melalui online misalnya seperti apa? Oke, terkait dengan tadi pajak kendaraan bermotor, memang setiap kesempatan kita selalu melakukan upaya pendekatan maupun peningkatan pelayanan kita. Saat ini kita mempunyai 12 kantor bersama Samsat di wilayah Provinsi Banten, ada 45 gerai yang tersebar di ruang-ruang publik di wilayah Provinsi Banten. Kami juga mempunyai armada Samsat keliling yang setiap hari dioperasionalkan, termasuk sampai malam hari kami juga ada. Kami juga mempunyai layanan untuk digital. Kalau masyarakat Provinsi Banten mungkin yang mempunyai kendaraan ingin membayarkan pajak tahunannya bisa dilakukan di Signal namanya. Signal, oke. Samsat Digital Nasional itu bisa aplikasinya bisa di-download di Play Store. Termasuk juga kami mempunyai yang namanya Sambat, Samsat Banten Hebat. Oh, Sambat ya Pak? Iya, itu kerjasama dengan pihak perbankan kami dan ini sangat mudah lah sekarang. Apalagi Signal ini masyarakat yang sudah melakukan pembayaran pajak tidak perlu lagi datang ke Samsat. Karena memang bukti pembayaran termasuk juga proses pengesahan STNK-nya itu bisa diminta untuk dikirim melalui jasa pengiriman, walaupun memang akan ada tambahan biaya untuk pengirimannya. Oke. Jadi tidak perlu datang lagi ke kantor Samsat. Begitu mudahnya untuk Iya. membayar pajak begitu Pak ya. Pak, Anda melihat seperti apa kesadaran masyarakat yang sudah terbentuk mungkin di tengah-tengah masyarakat seperti apa untuk membayar pajak? Sama pemerintah. Artinya sebagian masyarakat akan menunggu tahun depan karena pasti akan ada pembebasan sanksi lagi. Artinya hal ini rutin dilakukan setiap tahun oleh pemerintah Provinsi Banten, bahkan sempat di 2020 kalau tidak salah atau 21 dua kali dalam setahun. Artinya memberikan kesempatan kepada masyarakat, oh nanti juga ada untuk pembebasan sanksi administrasi. Nah, hal ini bukan karena masyarakat tidak sadar, tetapi memang
tidak ada sosialisasi yang masif. Misalkan apakah pelibatan teman-teman SMA, teman-teman mahasiswa untuk menjadi duta pajak yang menjadi kepanjangan tangannya Bapenda, sehingga mereka bisa menyampaikan ataupun setiap program KKM kampus misalkan itu jadi agenda Bapenda untuk bisa menyampaikan ke pelosok-pelosok bahwa pemerintah melakukan relaksasi ataupun Nah, ini mungkin agak terlupakan oleh Bapenda. Dan yang keduanya, masyarakat sudah sadar dan datang ke gerai atau kemanapun, tetapi balik lagi tidak jadi bayar pajak. Kenapa? Karena sudah nunggak 6 tahun. Oh. Artinya harus ganti kaleng dan lain sebagainya, dan harus berurusan dengan mitranya pemerintah daerah. Di situ ada Jasara Harja, di situ ada kepolisian. Di situ kan tidak sama programnya dengan punya pemerintah, sehingga mereka berpikir, oh saya pikir program ini berjalan satu untuk semua, ternyata tidak. Dan kemudian juga kondisi-kondisi ini tuh tidak tidak terdampingi oleh pemerintah, sehingga akhirnya potensi pajak itu walaupun satu terus menjadi loss, sehingga perlu adanya pendekatan-pendekatan yang lebih baik dari pemerintah, tidak hanya sekedar suprastruktur dalam bentuk regulasi, tetapi menyebarkan informasi yang masif. Kalau medsosnya udah oke lah, tapi kan berapa banyak juga masyarakat yang memperhatikan di situ. Mungkin teman-teman inilah yang akan menjadi duta-duta bagi masyarakat. Intinya pasti masyarakat akan aware terhadap kewajibannya. Oke, banyak masyarakat yang sudah sadar, tapi tidak sedikit juga masyarakat yang belum sadar untuk bayar pajak, begitu ya Pak ya? Bu, bagaimana mungkin peran serta dari pihak DPRD khususnya Komisi 3 untuk memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat bahwa pajak daerah itu penting loh? Sosialisasi itu sudah sering kami lakukan oleh hampir mungkin seluruh rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Banten sendiri, karena memang kami ada salah satu kegiatan yang disebut dengan sosialisasi peraturan daerah. Termasuk juga kami khususnya yang di Komisi 3 itu bekerja sama dengan pemerintah juga, kita juga ikut mensosialisasikan, mengajak masyarakat untuk taat kepada pajak. Tapi saya sangat mengapresiasi Pak Tony tadi bahwasanya memang ini harus melibatkan lebih banyak pihak. Saya juga sering ketika rakor memberi masukan kepada Bapenda, mengapa tidak melibatkan unsur pemerintahan sampai di tingkat rendah seperti RT gitu. Jadi agen pajak mereka di setiap RT-RT itu kita mungkin kalau untuk kaum intelektual kita sebutnya duta pajak, tapi kalau di bawah mungkin kita sebutnya kader pajak. Bagaimana dia bisa memberikan pendataan atau mungkin menyampaikan pesan-pesan seperti ini. Yang tadi Bapenda terangkan bahwasanya ada penghapusan PKB, penghapusan BBNKB jenis kedua, lalu pengurangan 20%. Ini hanya akan menjadi satu program yang memang menjadi angan-angan kita sebagai yang akan mendapatkan respon akhir peningkatan pendapatan. Ini hanya akan menjadi sebuah program jika ini tidak disosialisasikan dengan baik gitu. Maka kami di DPRD Provinsi Banten sendiri selain melalui sosialisasi peraturan daerah, kita juga terlibat dalam sosialisasi perpajakan, kita juga terus mengajak masyarakat untuk menaati peraturan yang ada, bahwasanya pajak itu kan sifatnya memang memaksa. Oke, baik. Harus dipaksa. Harus dipaksa. Pak, ya, saya ke Pak Kasubit. Pak, seperti apa mungkin sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bapenda secara masif kepada masyarakat? Oke, baik. Terima kasih Mbak Lili. Memang peraturan gubernur ini tadi disampaikan bahwa setiap tahun Pak ya, setiap tahun kita berlakukan. Memang kebijakan terkait dengan pemberian insentif ini setiap tahun kita lakukan. Tapi memang jenisnya berbeda-beda. Tidak melulu itu saja. Jadi kami juga istilahnya intinya kami melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui kewenangan di Badan Pendapatan Daerah. Memang ada kekhawatiran kalau kita melakukan kebijakan itu terus ini akan membuat masyarakat itu
akan saling menunggu, benar. Ini sudah menjadi kajian kita dan makanya kita setiap tahun walaupun selalu memberikan kebijakan fiskal, tapi jenisnya berbeda-beda. Nah, terkait dengan sosialisasi, kami dengan segala upaya yang kita punya, kita melakukan upaya itu, bagaimana kebijakan itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Baik itu melalui media, bantuan dari Komisi 3, termasuk anggota DPRD yang lain, kami juga bersama-sama tim pembina Samsat, karena memang kebijakan yang tahun ini kita lakukan itu tidak semata-mata kebijakan hanya dari pemerintah Provinsi Banten, karena memang kami juga didukung oleh PT Jasara Harja, contohnya dia juga melakukan pembebasan untuk denda-denda yang harusnya masyarakat bayar. Ini juga bentuk dukungan pemerintah Provinsi Banten terhadap pihak kepolisian yang saat ini ingin menertibkan terkait dengan identifikasi kendaraan bermotor. Itu salah satu bentuk dukungan juga. Nah, terkait sosialisasi, tadi media sosial kita sudah kita lakukan, termasuk juga kami melakukan door to door ke lapangan, karena memang itu tugas kami, itu kita sisipkan juga terkait dengan sosialisasi pemberlakuan peraturan gubernur ini. Hampir semua media memang sudah kita lakukan lah ya untuk upaya sosialisasi ini. Tapi memang karena keterbatasan kami juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang istilahnya mengetahui informasi ini untuk menyebarluaskan kepada masyarakat di lingkungan yang bersangkutan, baik itu keluarga maupun masyarakat di tingkat RT dan lain-lainnya. Saya ke Pak Tony kembali. Pak, kalau kita mendengarkan tadi sosialisasinya sudah cukup banyak sekali, upaya juga sudah berbagai macam dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi. Nah, menurut Bapak apa kurangnya sih Pak? Sehingga masyarakat itu mungkin ada yang memang belum terbentuk untuk sadar membayar pajak. Saya coba konversi kepada PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Masyarakat masif kok membayar pajak. Masyarakat aktif kok membayar PBB, itu tidak pernah, jarang ada yang menunggak sebagaimana pajak kendaraan bermotor. Artinya sistem di sini sudah berjalan. Bu Ria tadi sudah mengatakan kenapa sih tidak melibatkan perangkat yang paling ujung RT. Sebenarnya bisa, dengan undang-undang yang baru, pajak kendaraan bermotor langsung dipotong, nggak langsung masuk ke provinsi, baru tahun berikutnya dibagikan, tapi saat itu juga. Artinya bisa diberlakukan sebagaimana PBB kan. Artinya melibatkan kepala desa, kalau di pedesaan sampai ke RT itu bisa dilakukan. Dan kalau perlu nanti bukan UP ya, ada insentif bagi mereka yang mencapai target kan Bu ya. Iya. Nah itu. Di Banten belum ya? Di Banten. Iya. Satu nama dapat upahnya 10.000. Nah, menarik. Lumayan. Menarik. Silakan Pak Ya, lanjutkan. artinya dengan upaya-upaya yang lebih pendekatan gitu, secara humanis, itu akan lebih baik karena masyarakat perkotaan itu sudah selesai dengan teknologinya, dengan aplikasinya, tetapi masyarakat yang lebih banyak di pedesaan ataupun di pelosok yang tidak ketemu sinyal, itu bisa pendekatan-pendekatan perangkat dari RT, RW sampai ke desa gitu. Karena saya sendiri pun menerima PBB langsung dari RT, Betul. bukan dari Bapenda kabupaten kota. Artinya ini keren kan gitu, berjalan untuk wilayah kabupaten kota. Nah mungkin ini yang perlu masif dilakukan oleh Bapenda ya, kalau di Pak Kasubit bilangnya kantor pusat ya. Bapenda itu kantor pusat. Ya, kita kasih kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Silahkan dimulai dari sayap sebelah kiri. Boleh, silahkan berdiri. Sebutkan nama. Nama Agisni Eka Yunizar dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya. Izin bertanya kepada tokoh masyarakat, menurut Anda penguatan sistem atau bentuk sanksi seperti apa yang sebaiknya diterapkan guna minimalisir penyelewengan dari sektor pajak daerah? Terima kasih. Baik. Kemudian berikutnya silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhaimin dari unsur masyarakat. Ingin bertanya ke Kasubid perwakilan dari Bapenda.
Saat ini banyak wajib pajak yang masih mangkir dalam kepatuhan membayar pajak dengan menunggu adanya pemutihan atau relaksasi pajak dari pemerintah Provinsi Banten. Lantas bagaimana dengan penerapan sanksi atau punishment bagi penunggak pajak tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Ayu Nur Mahmuda dari UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Izin bertanya kepada Bapak DPRD. Oh, maaf Ibu DPRD. Terkait penegakan kebijakan, adakah perda khusus yang memang mengatur terkait pajak daerah di Banten? Apakah perda tersebut sudah tersosialisasi dengan baik di masyarakat? Terima kasih. Iya, baik. Tadi sudah ada sejumlah pertanyaan dari audiens. Pertanyaan pertama itu ditujukan untuk Pak Tony barangkali ya. Menurut Bapak, penguatan sistem atau bentuk sanksi seperti apa yang sebaiknya diterapkan untuk meminimalisir penyelewengan dari sektor pajak daerah? Mungkin pemanfaatannya. Dan takutnya ada penyelewengan gitu kan oleh pihak tertentu atau oknum. Saya pikir kalau berbicara penyelewengan itu tidak bisa diduga ya, nanti harus dibuktikannya di muka pengadilan. Tetapi jika itu pasti sudah ada yang namanya regulasi-regulasi di pemerintahan. Di daerah kita juga menggunakan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai. Kemudian kita juga mengenal jika terjadi tindak korupsi, ini Pak Sekretaris dan Pak Kabid di Bapenda juga sedang diklat di KPK hari ini. Artinya begini, kalau berbicara penyelewengan, saya pribadi lebih mengajak kepada BPSDM untuk memasukkan unsur nilai moralitas atau etika pemerintahan supaya dilaksanakan dengan baik di Provinsi Banten. Karena saya melihat krisis etika birokrasi di Provinsi Banten hari ini sangat mundur, sehingga jika nilai-nilai etika birokrasi, etika pemerintahan berjalan di Provinsi Banten, apa yang dikhawatirkan tadi itu akan terminimalkan. Karena peraturan, regulasi, sanksi, dan lain sebagainya itu sudah luar biasa ada. Oke, mungkin saya ke Ibu Ria ingin menambahkan Bu, barangkali seperti apa? Apakah memang di Banten Ibu sudah pernah melihat adanya penyelewengan itu? Atau mungkin ada pengawasan juga turut serta dari DPRD untuk mengawasi hal itu? Penyelewengan pajak? Ya. Saya belum melihat sejauh ini. Alhamdulillah, artinya itu mungkin berkat pengawasan yang memang secara intens terus dilakukan. Ada sinergitas yang baik berarti kan antara eksekutif dan legislatif. Artinya tapi kita jangan sampai lalai juga dengan ini. Betul. Jangan sampai lalai. Harus peran serta masyarakat dalam mengawasi pun sangat kita butuhkan. Karena masyarakat kadang menjadi mata yang paling tajam. Beda dengan jika pemerintah itu kan sudah banyak pandangan ya. Kalau masyarakat itu mata yang paling tajam, maka peran serta masyarakat untuk bersama-sama mengawasi adanya dugaan-dugaan tindakan penyelewengan ini memang sangat kita butuhkan sebagai bentuk evaluasi bersama agar kedepannya tidak ada yang pertanyaan seperti ini, tidak ada indikasi apakah ada penyelewengan. Ini kan berarti ada ini Pak, spreading isu ini. Ada bisik-bisikan ya, sehingga ada pertanyaan seperti ini. Mudah-mudahan nggak ada. Amin. Baik, pertanyaan berikutnya tadi untuk ke Bapenda barangkali ya. Saat ini banyak wajib pajak yang masih mangkir dalam kepatuhan membayar pajak. Nah, dan menunggu adanya pemutihan ataupun juga relaksasi pajak seperti yang tadi Pak ya, Bapak sebutkan peraturan gubernur. Nah, lantas bagaimana dengan penerapan sanksi atau punishment bagi penunggak pajak tersebut? Baik, terima kasih. Jadi masyarakat itu mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak karena sifatnya memaksa tadi. Kalau sudah jatuh temponya sudah terlewat, memang sesuai dengan undang-undang yang saat ini berlaku, sanksi ini baru sanksi administrasi, termasuk juga denda dan bunga. Nah, khusus untuk penunggak-penunggak pajak, ini memang kami selalu berupaya untuk apa istilahnya meminimalisir terkait dengan tunggakan-tunggakan pajak. Contoh tahun kemarin kita sudah membebaskan terkait dengan tunggakan pajak untuk tahun keempat, kelima dan seterusnya. Nah, melalui kebijakan-kebijakan yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah,
baik itu melalui kebijakan terkait dengan fiskal yang saat ini diberlakukan, kami juga melakukan upaya kerjasama dengan instansi lain. Contoh kemarin saat ini juga kita sedang melakukan kegiatan untuk para penunggak-penunggak pajak itu kita kerjasamakan dengan aparat penegak hukum. Kita kuasakan khusus kepada aparat hukum untuk melakukan penagihan. Tapi ini baru sebatas kepada nilai tunggakan yang signifikan. Ini sudah kita kerjasamakan dan ini terus kita lakukan. Termasuk juga upaya-upaya yang sedikit memaksa dari kami kerjasama dengan pihak kepolisian, misalkan kami melakukan razia, ini salah satu upaya juga untuk mengurangi nilai tunggakan. Termasuk juga sosialisasi terhadap kebijakan yang saat ini sedang diwacanakan oleh pihak kepolisian terkait dengan penghapusan regiden landmor untuk kendaraan yang masa berlaku STNK-nya sudah habis. Ini juga bentuk sinergi kita untuk mengurangi nilai tunggakan yang saat ini ada di Provinsi Banten. Oke, sanksi memang sudah tertuang di aturan yang jelas begitu Pak ya. Tadi pertanyaan terakhir untuk Ibu Ria terkait penegakan kebijakan. Adakah perda khusus Bu yang memang mengatur terkait pajak daerah di Banten dan seperti apa perda itu berjalan? Baik, terima kasih. Dari siapa tadi namanya? Dari siapa tadi namanya terakhir? Yeni. Ya, Ade ini ada di Provinsi Banten ada perda khusus yang mengatur tentang pajak. Itu kalau nggak salah perda nomor 1 tahun 2011, di mana ada poin dalam butir-butir perda tersebut itu mengatur tentang pajak daerah. Dan alhamdulillah oleh saya pribadi ataupun rekan-rekan anggota dewan yang lain, perda tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan 2 kali dalam 1 bulan oleh setiap masing-masing anggota DPRD. Dan itu tersebar di setiap dapil di Provinsi Banten. Oke, artinya kalau memang sudah ada perda khusus, penerimaan khususnya untuk pajak daerah juga harusnya berjalan dengan baik, begitu Bu ya? Iya, itu kan terbukti dengan pendapatan Provinsi Banten yang memang terus mengalami peningkatan. Artinya pesan itu sampai kepada masyarakat. Hanya saja sebagai manusia kita tidak boleh puas pada satu titik. Ada achievement lain yang harus kita capai, ada target lain yang harus lebih tinggi yang harus kita capai. Artinya ini berarti perlu stimulus yang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan respon yang lebih tinggi. Seperti itu. Lalu bagaimana proses pengawasan dari pihak Komisi 3 mungkin Bu terkait penerimaan pajak ini khususnya untuk Bapenda? Pengawasan terus kita lakukan ya Pak ya, rakor terus kita lakukan. Artinya jika terjadi sesuatu hal pun seperti kasus yang sempat ramai beberapa waktu lalu, kita langsung turun langsung melakukan pengawasan, cross check agar ini kita bisa memberikan jawaban kepada masyarakat. Karena bagaimanapun bagaimana kita akan mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak ketika kita mengatakan pajak itu untuk pembangunan, tapi pelaku koruptif masih terus kita tunjukkan. Ini akan menimbulkan trust isu di masyarakat. Untuk apa kami bayar pajak kalau uangnya dikorupsi aja gitu. Ini yang harus kita tunjukkan dengan good government governance. Keterbukaan kepada masyarakat, keberpihakan kepada pembangunan masyarakat. Ini akan memberikan, pada akhirnya akan memberikan kesadaran sendiri pada masyarakat bahwasanya berjalannya satu pembangunan itu berdasarkan kontribusi besarnya ada pada kami yang memang harus membayar pajak. Maka itu kita yang di atas nih Pak, eksekutif, legislatif, termasuk mungkin stakeholder harus menunjukkan perilaku yang mungkin mudah-mudahan di Banten nanti bebas korupsi. Amin. Perilaku yang anti koruptif yang bisa memberikan kesadaran pada masyarakat bahwasanya pajak yang mereka bayarkan benar-benar untuk pembangunan. Oke. Pajak memang untuk pembangunan. Betul. Seperti itu. Kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta closing statement mungkin terlebih dahulu dari Pak Tony. Silakan Pak. Pertama, kepada masyarakat, mari kita taat untuk membayar pajak, karena setiap nominal pajak yang kita keluarkan akan bermanfaat bagi masyarakat lain yang memang membutuhkan, dan semoga kepada DPRD dan pemerintah Provinsi Banten bisa menerbitkan regulasi sehingga setiap aparatur yang ada perjalanan dinas melalui darat dari Provinsi Banten keluar, pastikan ngisi BBM-nya di Provinsi Banten sehingga pajaknya masuk. Betul. Mungkin itu saja. Ya, Terima dari kasih. tepuk tangan untuk Pak Tony. Silakan Pak Kasubit closing statement-nya. Baik, terima kasih. Saya berharap saja kepada seluruh pemirsa Banten TV untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat di lingkungan para pemirsa
bahwa saat ini pemerintah Provinsi Banten memberlakukan kebijakan insentif fiskal terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Jadi kepada masyarakat sekarang mulai saat ini tolong lihat kembali STNK-nya, siapa tahu sudah habis masa berlaku STNK-nya, jadi segera silakan mendatangi kantor-kantor pelayanan kami untuk segera melakukan pembayaran pajak. Karena memang pajak ini untuk membiayai pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Banten, tidak hanya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tapi juga Kabupaten. yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Boleh tepuk Mungkin tangan untuk Pak Kasubit. Silakan Ibu Ria, terakhir. Baik, terima kasih pada seluruh masyarakat Provinsi Banten, masyarakat pemirsa Banten TV yang saat ini ikut hadir. Saya mengajak untuk marilah kita bersama-sama lebih taat untuk membayar pajak dan manfaatkan setiap momen yang memang sedang dilakukan atau memang yang sedang ada seperti saat ini tadi dijelaskan ada penghapusan denda, mumpung dendanya nggak ada, ayo bayar pajaknya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu stimulus lagi dan juga saya memiliki pesan untuk para pengusaha khususnya di daerah Banten bagian selatan, tolong kendaraan-kendaraan besar yang lebih rentan merusak jalan, harus ada perbaikan lagi, uang pemerintah lagi, uang masyarakat lagi dipakai, bayarlah pajaknya. Jangan sampai pada nunggak itu mobil-mobil besar, di sana banyak kendaraan masih pada nunggak. Melalui momen ini kita perlukan kerjasama bersama-sama, bukan hanya anggota legislatif, eksekutif, masyarakat, media, mari kita bersama-sama untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwasanya pajak ini menjadi satu-satunya komponen yang sangat kritikal dan berpengaruh besar pada pembangunan. Maka maju mundurnya satu pembangunan di suatu daerah tergantung bagaimana pajak di satu daerah tersebut. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan untuk Ibu Ria. Terima kasih banyak Bapak-Bapak dan juga Ibu, terima kasih. Dan demikian juga pemirsa Banten TV, Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait potensi pajak daerah di Provinsi Banten. Sekian, saya Lilik Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.